Rasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV, bertemu lagi bersama saya Kristi Septi dalam program Auto Insight. Nah, pemirsa, merawat kendaraan dengan baik bukan hanya soal menjaga performa tetap optimal, tapi juga cara terbaik untuk menghemat pengeluaran dan memperpanjang usia kendaraan kita. Mulai dari perawatan rutin, pemilihan bahan bakar yang tepat, hingga cara sederhana menjaga komponen kendaraan tetap awet. Semuanya akan dikupas tuntas pada hari ini dalam Auto Insight dengan tema Tren perawatan kendaraan, hemat biaya, panjang umur. Dan kali ini bersama saya sudah hadir di studio Batam TV, yaitu Workshop Head Agung Toyota Batu Ampar, yaitu Mas Denny Fadel Akbar. Selamat siang Mas Denny. Selamat siang. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Kali ini aman Mas, sehat, puji Tuhan. Kali ini yang datang bukan Denny Caknan nih guys, tapi Mas Denny Fadel. Iya. Lalu di sebelah Mas Denny juga hadir Mas Setiono sebagai technical leader dari Agung Toyota. Selamat siang Mas. Siang Mbak, selamat siang. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Perjalanan aman Mas? Aman dari sana, aman. Alhamdulillah. Lancar ya Mas, nggak kena hujan? Nggak, gerimis-gerimis romantis aja Mbak. Asik. Oke, nah sebelum jauh kita ke topik hari ini nih Mas. Saya pengen tahu dulu nih backgroundnya Mas Denny. Udah berapa lama sih Mas Denny di Agung Toyota sendiri? Kalau di Agung Toyota sendiri, Mbak Kristi, saya udah dari 2016 ya kalau nggak salah. Itu awal karir saya di Agung Toyota tuh di head office sebelumnya. Kemudian di Batam ini menjadi workshop head dari tahun 2021. Jadi 3 tahun mau ke 4 tahun, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau Mas Denny sendiri udah jalan 4 tahun. Kalau Mas Tio gimana nih Mas Tio? Kalau saya kebetulan sudah 23 tahun Mbak. Di tahun 2001 itu saya sudah bergabung di Toyota Batu Ampar. Nah sampai saat ini berarti sudah hampir dia 24 tahun lah. Udah sepuh ya Mas Tio ya? Udah Dibilang sepuh sih, sepuh juga. Ya, gimana lagi ya, seperti itulah. Oke, nah ke Mas Denny lagi nih. Yeah. Bisa diceritakan dikit nggak Mas, awal karir Mas sampai bisa jadi head workshop head? Oh iya. maksud saya. Jadi sebenarnya nggak langsung di Agung Toyota Mbak. Dulu memang dari kuliahnya udah jurusan otomotif di salah satu perguruan negeri di Depok. Kemudian saya masuk di Auto 2000 di Medan. Beberapa tahun setelah itu resign baru masuk ke Agung Toyota. Nah dari Agung Toyota itu dulunya analis lah data di head office-nya. Sampai 4 tahun atau 5 tahunan baru kita ke workshop head seperti itu. Jadi pun waktu di Auto 2000 juga semua jabatan yang di operasional sudah pernah dilewatin gitu ya. Dari teknisi, kemudian ke foreman, kemudian sampai service advisor dan lain sebagainya itu udah pernah dilewatin juga sampai ke titik sekarang menjadi workshop head seperti itu. Oke, jadi perjalanan karir yang nggak instan gitu lah ya Mas? Nggak instan, nggak ada Nggak instan. kayak mie. Iya, gitu. mie aja perlu diaduk dulu kan, perlu Oke, direbus iya. dulu deh. Betul. Nah, gimana nih kalau Mas Tio yang udah 23 tahun nih Mas, perjalanannya boleh diceritain nggak Mas? Pastinya berangkat dari anak STM ini Mbak ya. Anak STM cita-citanya kan pengen jadi mekanik kalau dulu ya. Jadi berangkat dari situ saya melamar pekerjaan dulu di Agung Toyota di Batu Ampar dan masuk sebagai teknisi awalnya. Nah di Toyota ini kan dia tidak hanya bekerja, kita ada juga training-training. Jadi dengan adanya training-training itu kita kemudian akan dinaikkan menjadi teknisi yang diagnosis, ada teknisi pro gitu ya. Jadi dengan adanya jenjang karir itu ya akhirnya sampai sekarang dengan training-training yang saya lakukan itu saya sudah bisa menjadi technical leader sampai saat ini. Oke, berarti Mas Denny dan Mas Tio sendiri memang backgroundnya otomotif dan memang suka ngulik-ngulik mobil gitu ya Mas ya? Benar, itu benar sekali Mbak. Oke, nah mungkin saya bertanya ke Mas
Mas Tio dulu sebagai technical leader nih. Dari pengalaman Mas Tio sendiri, kebiasaan umum untuk pemilik kendaraan ini yang menyebabkan kendaraannya bermasalah itu apa tuh, Mas? Baik, jadi di kendaraan itu ada banyak ini ya, banyak komponen tentunya dan juga banyak sistem. Ada sistem elektrikal, ada sistem sasisnya, ada sistem mesinnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dari customer yang membuat kendaraan tidak jadi awet gitu ya. Pertama sih menurut saya itu adalah kebiasaan merokok di dalam mobil itu bisa juga, Mbak. Itu yang pertama. Kenapa? Karena pada sistem AC itu bisa terganggu di bagian evaporatornya gitu. Nah, selain itu juga penggunaan parfum yang biasanya diletakkan di atas air outlet AC ya, air outlet AC itu bisa juga mengganggu dari bodi dari klasternya sendiri. Apabila tumpah gitu kan, mobil kan berjalan biasanya banyak ada guncangan-guncangan, itu bisa tumpah, itu merusak juga IP cluster yang ada di kendaraan gitu. Mungkin saya tambahin, Mbak, tadi yang terkait dengan parfum ya. Jadi untuk sobat-sobat otomotif di luar sana, harap hati-hati untuk memakai parfum yang memang bentuknya cair ataupun yang biasanya di kertas-kertas gitu, Mbak ya. Karena itu bagaimanapun si air itu akan nguap, kemudian masuk ke sistem AC dan akan berlendir di evaporatornya. Jadi pernah nggak kalau ngerasain nyalain AC, anginnya kenceng suaranya gitu ya, tapi dia anginnya nggak keluar gitu loh. Nah, karena evaporatornya terhalang sama si lendir-lendir tadi yang berasal dari parfum-parfum yang memang mungkin secara kesehatan juga saya nggak tahu ya, tapi kalau dari fungsi AC sangat mengganggu gitu, Mbak. Nah, jadi dia berlendir di bagian evaporator AC-nya seperti itu. Jadi harap hati-hati sih untuk pemakaian parfum-parfum seperti itu gitu ya. Oke, nah berbicara ngerokok dan pakai wangi-wangian di dalam mobil nih, Mas, akan terganggu di evaporatornya dan akan menyebabkan lendir di dalam evaporator itu sendiri. Nah, gimana nih, Mas? Mungkin ada tips nggak untuk pemirsa Batam TV yang punya mobil barangkali bisa bersihin evap sendiri? Oh, mungkin gini. Pertama dari substitusinya ya. Penggantinya gimana nih, saya mau mobil saya tetap harum gitu kan, tapi nggak pakai pengharum, jadi pakai apa? Banyak option gitu ya, Mas ya. Salah satunya itu pakai kopi gitu ya. Jadi kita beli kopi, terus kita taruh di trimboard pintu-pintu mobil gitu, itu bisa salah satunya. Kemudian daun pandan yang kita lilit itu ditaruh di bawah jok, itu rasanya lebih sehat pertama ya. Kemudian secara fungsi tidak mengganggu komponen kendaraan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pembongkaran evaporator sendiri itu lumayan sulit sebenarnya, Mbak, karena dia letaknya di dalam dashboard gitu ya. Jadi ketika melakukan pembongkaran dashboard itu banyak resikonya. Pertama, dashboardnya sendiri, klip-klipnya itu kan plastik gitu ya, jadi rentan patah, klip-klipnya juga takutnya hilang. Terus kabel-kabel takutnya tidak terpasang lagi dengan baik, seperti itu. Kan banyak juga nih teman-teman kita terima bongkar tapi nggak terima pasang. Gitu sih. Nah, jadi ada solusi nggak, Mas, dari Agung Toyota sendiri untuk mungkin ada customer yang seperti yang Mas bilang tadi, ada yang bisa bongkar tapi nggak bisa pasang lagi, ada solusi? Bisa. Jadi kalau teman-teman di sana, di luar sana yang merasakan hal yang sama, AC-nya bermasalah, anginnya dirasanya sudah kenceng tapi suaranya aja anginnya nggak ada yang keluar, itu bawa aja nanti ke Agung Toyota Batu Ampar, kita lakukan servis AC. Jadi servis AC di tempat kita tuh ada servis AC ringan, servis AC medium, dan servis AC berat. Nah, untuk pembongkaran dashboard itu masuknya ke servis AC berat, seperti itu. Jadi nanti kita bersihkan semua komponen yang terkait dengan AC, baik di dalam maupun di luar, seperti itu, Mbak. Oke, kita beralih dari evaporator nih, Mas. Mungkin untuk menjaga merawat kendaraan kita, ada mungkin salah satunya menjaga performa mesinnya untuk tetap optimal dan hemat bahan bakar, itu gimana sih, Mas? Silakan, Mas. Jadi dari Mas Daniel, silakan. Tentunya untuk menjaga performa itu harus ada perawatan tentunya, Pak. Jadi perawatan seperti kita lah halnya manusia gitu ya, ada perawatan untuk menjaga kondisi supaya tetap fit atau tetap sempurna. Sama halnya dengan di kendaraan. Jadi setelah beberapa bulan, beberapa tahun digunakan, itu tentunya harus ada yang namanya perawatan untuk menjaga performa mobil tetap pada performa ya minimal mendekati 100%, karena kalau untuk 100% tidak mungkin gitu ya, tapi paling tidak mendekati performa yang diharapkan lah gitu. Jadi lakukan servis berkala rutin tentunya di dealer resmi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah
pengecekan angin ban yang kita rasa sangat sepele gitu ya. Karena dengan pengecekan angin ban yang tidak dilakukan itu berpengaruh kepada juga nanti timbulnya biaya. Angin bannya tidak sesuai, ketika jalan juga akan menimbulkan kenyamanan juga tidak nyaman. Seperti steering effort juga akan semakin berat, juga tenaga kendaraan juga akan berkurang karena juga ada beban yang bertambah di situ. Mungkin dari Pak Dini ada mau ditambahkan lagi. Oke, saya tertarik tadi sama kata-kata hemat bahan bakar ya. Kita harus definisikan dulu apa itu hemat, apa itu boros kan gitu Mbak. Jadi konsumsi bahan bakar itu menurut saya diksi yang paling pas itu bukan hemat tapi efisien. Contohnya gini, ketika ada mobil yang 4000 cc dengan mobil yang 1000 cc, konsumsi bahan bakar yang 4000 cc pasti lebih banyak gitu ya. Tapi kan tenaga yang dihasilkan tuh lebih banyak juga, lebih besar juga tenaga yang dihasilkan. Nah, yang 1000 cc pasti konsumsi bahan bakarnya lebih sedikit gitu ya. Tenaga yang dihasilkan pasti lebih kecil dari yang 4000 cc. Nah, boros itu dalam diksi itu atau artinya menurut saya itu adalah lebih ke tidak efisiennya pembakaran bahan bakar di ruang bakar seperti itu. Jadi tadi Pak Setiono nyambung ya, yang tadi Mas Setiono katakan, perawatan itu penting. Jadi bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu optimal kita bakar semuanya sehingga gas buang yang dihasilkan itu sudah sangat minim, udah nggak ada lagi bahan bakar yang tersisa di gas buang seperti itu. Jadi performa mesin pun bisa tetap optimal seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Nah, saya tertarik sama yang diucapkan Mas Tio tadi, bahwa ada performa yang mendekati 100% tuh Mas. Yeah. Nah, kita lihat performa yang hampir mendekati 100% ini indikatornya dari mana tuh Mas? Jadi kendaraan yang digunakan terus-menerus itu pasti ada keausan ya di bagian komponennya. Nah, ketika komponen itu sudah aus, tentunya kan tidak akan bisa kembali ke bentuk atau ukuran sebelumnya kalau tidak diganti gitu ya. Tapi dengan adanya perawatan tentunya itu bisa mengurangi efek itu. Jadi ketika ini sudah aus tapi kita ada perawatan di sisi lain, itu akan menunjang daripada kembalinya performa dari mesin itu sendiri gitu Mbak. Oke. Nah, mungkin salah satu perawatan dari mobilnya adalah penggantian oli gitu ya Mas. Nah, waktu terbaik untuk kita mengganti oli mesin itu kapan tuh Mas? Boleh Mas Denny? Oke, jadi untuk waktu penggantian oli yang disarankan oleh Toyota itu 6 bulan sekali. Nah, kenapa? Kalau dulu kan ada 6 bulan sekali atau setiap 10.000 km. Nah, rasanya dengan kondisi Indonesia yang makin hari makin macet gitu ya, kilometer mungkin 10.000 tuh bisa jadi nggak tercapai, tapi mesinnya nyala terus. Makanya kita sarankan itu untuk servisnya tuh 6 bulan sekali, tune up maupun penggantian oli. Gitu. Oke, nah saya sempat search nih Mas, ada oli mesin dan ada oli sintetik. Ya. Itu bedanya apa sih Mas? Boleh dijelasin nggak Mas? Silakan Mas Tio. Oke. Jadi memang ada dua jenis oli mesin yang kita gunakan Mbak ya. Jadi yang pertama itu adalah oli mesin jenis sintetik dan juga full sintetik. Jadi secara viskositas dulu kita jelaskan, kalau yang sintetik itu dia akan lebih kental dibanding dengan yang full sintetik. Jadi yang full sintetik itu lebih encer. Nah, kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang itu adalah memiliki presisi yang sangat tinggi. Jadi ada celah-celah oli itu sangat presisi sekali. Jadi dikhususkan untuk penggunaan oli adalah oli yang full sintetik. Jadi ketika oli full sintetik ini digunakan, itu akan lebih memperlancar atau gerakan mesinnya ya, itu akan lebih bagus lagi. Jadi berpengaruh juga pada performa tentunya. Jadi oli full sintetik itu kalau secara viskositas memang lebih encer untuk penggunaan di mobil-mobil yang zaman sekarang gitu. Nah, kalau untuk mobil zaman sekarang itu cocoknya pakai oli yang Full sintetik. Oh, Full sintetik. Ya. Karena tadi Mbak disampaikan sama Mas Tio, yang pertama itu tadi viskositas itu keenceran lah ya, gampang bahasa awamnya itu keenceran dari si oli itu sendiri. Jadi oli makin encer itu kan dia makin bisa masuk ke sela-sela mesin gitu ya. Sedangkan semua mesin ketika dia bergerak, dia berputar, itu harus semuanya terlumasi. Nah, karena tadi Mas Tiono bilang mobil sekarang tuh engineering-nya udah bagus banget gitu loh, semuanya rapet gitu loh. Nah, itu gimana caranya oli itu bisa melumasi bagian-bagian yang rapat tadi. Makanya sangat disarankan untuk memakai oli sintetik atau full sintetik gitu. oke, siap. Nah,
Lalu nih Mas Setiono sempat singgung mengenai pengecekan ban secara berkala mungkin. Nah, kita gimana sih Mas cara memeriksa tekanan ban yang baik tuh Mas? Silakan Mas Denny mungkin. Oh, jadi gini, tadi ketika ban kita itu tekanannya tidak sesuai, taruhlah misalnya saya ambil contoh kasus itu mobilnya tekanan bannya terlalu rendah seperti itu ya, jadi bannya kayak flat tire gitulah, kayak kempes gitu ya. Jadi efek yang ditimbulkan pertama dari bannya sendiri itu pasti lebih tidak awet gitu kan, lebih cepat aus. Yang kedua adalah dari bahan bakar yang digunakan pasti lebih banyak gitu ya, lebih tidak efisien karena secara bobot kendaraan itu tidak ditampung dengan baik oleh si bannya sendiri. Nah, untuk perawatan ban itu sebenarnya yang pertama itu dari kita lihat aja dari visualnya Mbak. Dari visualnya apakah tadi tekanan bannya kita jaga dulu, kemudian dari retak atau tidak segala macam gitulah. Nah, untuk ngecek tekanan ban kita sesuai atau tidak itu kita cek aja di bagian pilar pintu Mbak. Yang di driver itu biasanya udah ada saran tuh. Masing-masing mobil kan bobotnya beda. Nah, jadi tekanan yang disarankan juga beda. Nah, itu bisa dilihat di pilar pintu yang di sebelah kanan bagian driver. Ada tuh biasanya 32 PSI, 30 PSI segala macam. Itu sih. Oke. Nah, Mas penasaran nih Mas. Saya mungkin kalau di motor kan ada tubeless gitu. Yeah. Kalau di mobil sendiri gimana tuh Mas? Oh. Silakan Mas Tio. Oke, jadi kalau untuk ban namanya tubeless itu biasanya dia tidak menggunakan ban dalam ya. Jadi kalau tubeless tidak menggunakan ban dalam, nah keuntungannya adalah untuk yang tubeless ini ketika dia terjadi kebocoran udara dari bannya itu bisa langsung dilakukan penambalan dengan tanpa ada membuka dari rodanya itu sendiri. Yeah. Dan pastinya kalau dengan ban tubeless ini dia akan menghemat ini juga ya efisiensi biaya juga lah gitu, karena kan ketika terjadi kerusakan tidak mengganti, ada juga hanya ban luarnya saja gitu. Kalau dia menggunakan ban dalam tentunya ketika ada kerusakan ganti ban luar iya, jadi ban dalam juga iya gitu ya. Bisa seperti itu. Kayaknya memang udah lewat lah eranya yang pakai ban dalam Mbak. Iya, udah lewat. Berarti zaman semuanya sekarang udah pakai tubeless. tubeless. Ya. Semuanya sudah tubeless. Bahkan sepeda motor juga sekarang rata-rata kan tubeless itu Mbak. Ya. Oke. Nah, terus nih Mas ngomong-ngomong soal ban, kapan sih Mas waktu yang tepat kita harus ganti ban mobil itu Mas? Atau berapa jarak tempuh ideal sebelum kita ganti ban Mas? Oke, tadi yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama itu dari visualnya dulu. Jadi secara visual itu bannya secara kembangannya kalau bahasa awamnya ya, atau treatnya itu dia masih tipis, masih tebal atau sudah tipis. Kalau sudah memang mendekati tipis lebih baik diganti. Itu yang pertama. Yang kedua ada retak atau tidak, karena bisa jadi umur bannya sudah 5 tahun gitu ya, tapi kembangannya masih tebal, tapi secara keretakan tuh sudah muncul di mana-mana. Nah, itu udah mulai bahaya sih, mendingan diganti. Kalau jarak tempuh sih nggak bisa juga kita tentukan gitu Mbak ya, karena tergantung juga gaya pengendaranya, bawa mobilnya seperti apa, kemudian dia biasa jalan di kondisi jalan seperti apa, apakah aspalnya bagus atau cor-corannya bagus atau lebih sering di jalan yang gravel dan lain sebagainya. Itu juga sangat berpengaruh dengan kondisi bannya seperti itu. Oke, nah terus ini ada istilah mengenai balancing and spurring. Ya. Boleh dijelaskan dikit Mas perbedaan dari balancing and spurring ini Mas? Silakan Mas Tio. Ya, benar, jadi yang disampaikan tadi Mbak ya, ada spurring, ada balancing. Jadi kita ke balancing dulu ya. Jadi balancing itu adalah untuk melihat static balance dari roda. Jadi pergerakan roda yang dynamic balance dari roda yang pergerakannya seperti ini. Jadi biasanya kalau roda itu tidak balance, itu akan mengakibatkan semi pada steeringnya. Artinya semi itu ketika kecepatan 80 km per jam, itu di setirnya tuh ada seperti goyang, Getar. Nah itu biasanya mengarahnya adalah balancing roda, tidak balance di roda. Nah ketika kita sudah melakukan balancing, jadi dynamic balance itu akan seimbang. Jadi ketika kecepatan di atas 80 ke atas, itu tidak akan lagi berpengaruh kepada steering yang goyang tadi. Nah kalau di spurring ini adalah well alignment untuk pengecekan atau penyetelan sudut-sudut pada kaki-kaki kendaraan. Jadi ada camber itu adalah, jadi kalau sebenarnya roda kendaraan itu tidak lurus seperti ini ya. Jadi ada, kalau kita ukur dengan benar itu ada seperti ini ya, seperti inilah. Jadi yang atas itu ada lebih keluar dibanding yang bawah.
Aktualnya memang seperti itu di kendaraan. Jadi tidak lurus. Kalau kita lihat secara kasat mata memang lurus dia. Tapi sebenarnya dia seperti ini. Itulah yang namanya camber. Nanti ada hubungannya ke spooring. Yang kedua ada namanya caster. Nah, caster itu sudut kemiringan sumbu roda. Contohnya sepeda kalau kita bilang sepeda ontel ya. Sepeda ontel itu kalau garpunya sudutnya semakin besar, itu akan semakin berat kan. Kita belokkan stangnya gitu ya. Tapi kalau semakin kecil sudutnya, dia akan semakin ringan. Nah, caster ini tujuannya adalah untuk effort steeringnya. Kenapa setir mobil itu kita belokkan ke kiri atau ke kanan, kita kan lepas bisa balik sendiri gitu ya? Bener ya, bisa balik sendiri. Nah, itu adalah efek dari selain caster ada efek dari camber tadi, yang roda tadi yang bagian atas seperti ini. Nah, itu. Jadi ketika sudut-sudut ini tidak sesuai camber casternya, itu yang dibutuhkan adalah spooring tadi, Mbak. Nah, jadi ketika tidak sesuai sudut-sudut dari camber dan caster, itu bisa dicek untuk mesin spooringnya. Nah, itu efeknya apa? Pertama, keausan roda tidak merata, itu bisa efek dari tidak di spooring. Yang kedua, effort dari kembalinya steering, kalau kita belok mentok biasanya bisa balik sendiri ya, itu bisa berpengaruh ke daya balik setir kalau spooringnya tidak sesuai. Jadi sebenarnya spooring dan balancing ini sangat penting untuk menjaga tentunya keausan dari keawetan dari ban itu sendiri. Tentunya yang untuk spooring ini khusus untuk roda-roda bagian depan saja gitu, Pak. Jadi memang sangat penting untuk spooring dan balancing ini untuk kenyamanan berkendara tentunya, steering effort dan juga keausan dari ban. Mungkin saya tambahin sedikit, Pak. Gampangnya gini, untuk di bahasa awamnya itu adalah kalau balancing itu yang disetel rodanya, baling atau enggak kalau bahasa di sini ya, baling atau enggak rodanya. Kalau spooring itu yang disetel di komponen di kaki-kaki kendaraannya. Supaya apa? Supaya tadi kalau lagi kecepatan tinggi nggak getar, kemudian dia nggak belok sendiri, Mbak. Jadi kadang-kadang setirnya lurus tapi mobilnya belok gitu ya. Nah, itu spooringnya nggak benar. Nah, itulah pentingnya perawatan. Ketika kita nggak melakukan spooring balancing, efeknya kemana-mana tuh. Nanti bannya jadi cepet aus, ada yang aus sebelah lah, bagian dalam atau bagian luarnya. Jadi biaya lagi kan untuk beli ban. Lebih mahal mana beli ban atau spooring? Kan lebih mahal beli ban gitu daripada kita spooring gitu. Oke, nah untuk balancing and spooring ini apakah bisa dirawat secara individu bagi customer gitu, Mas? Boleh, Mas? Oh, karena untuk melakukan balancing sama spooring itu butuh alat khusus. Kayak tadi ya, untuk mengukur dynamic movement dari si ban itu kita ada rotator ban gitu ya, yang memang kecepatan rotatornya itu juga lumayan tinggi gitu ya, untuk tahu ban ini baling atau enggak. Yang kemudian untuk spooring kita pakai spooring yang pakai infrared ya, Mas ya? Infrared ya. Pakai infrared. Jadi udah lumayan canggih juga gitu untuk spooringnya. Ya memang harus di tempat-tempat yang ada itunya sih. Di Agung Toyota Batu Ampar kita punya untuk spooring dan balancingnya. Gitu. Oke, nah kalau misalnya ada customer yang lalai nih, Mas, nggak melakukan perawatan balancing and spooring, mungkin ada dampak yang fatal gitu, Mas, yang akan diakibatkan? So far sih dampak yang paling fatal yang pernah kita temukan itu tadi bannya aus, Mbak. Jadi bannya aus sebelah. Jadi kalau ban ini segini gitu ya, thread ban yang nempel di aspal, sebelahnya itu yang haus dia. Sebelahnya masih bagus gitu, karena tadi penyetelan si camber sama casternya itu nggak sesuai gitu, Mas ya. Jadi menyebabkan bannya itu haus sebelah gitu. Kalau orang bilang itu gundul sebelah katanya. Gundul sebelah. Iya. Kok gundulnya bagian dalam aja, kok bagian luar aja? Nah, itu efek dari nggak di spooring biasanya. Sampai kelihatan benangnya kadang-kadang tuh, itu bahaya juga kan. Ketika benangnya sudah robek juga, bannya meletus, nah itu bahaya sih. Dan mungkin saya tambahkan lagi, Pak. Apa sih yang mempengaruhi dari spooring itu kok bisa berubah kan gitu ya? Jadi tentunya adalah pengoperasian kendaraan yang tidak sesuai, dalam arti ugal-ugalan bisa. Yang kedua, beban yang dibawa melebihi dari kapasitas mobil itu sendiri. Jadi merubah dari sudut-sudut spooringnya. Makanya perlu dilakukan berkala spooring itu, tujuannya adalah untuk menjaga yaitu tadi tetap performa gitu. Gitu sih, Pak. Oke, pembicaraan semakin menarik nih, Mas, sepertinya. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda pariwara nih, Mas. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam program Auto Insight.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Auto Insight. Nah, saya langsung ke Mas Denny mungkin ya Mas. Oke. Mungkin kita sering dengar nih di motor, kendaraan bermotor mungkin ada istilah gym gitu Mas. Iya. Kalau di mobil sendiri ada nggak Mas? Oh, sama Mbak. Jadi mobil nge-gym itu banyak penyebabnya gitu ya. Yang pertama itu yang pasti karena istilahnya dulu, kenapa dia bisa nge-jam itu karena pistonnya itu dia mampet atau nyangkut di ruang bakar gitu atau di combustion chambernya, jadi dia nggak bisa bergerak lagi. Nah itu penyebabnya kenapa banyak Mbak. Pertama dari olinya itu tidak melumasi dengan baik bagian dalam kendaraannya atau dinding silindernya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah overheat. Nah ini paling sering terjadi masalah overheat ini. Overheat ini bisa terjadi karena tadi ada selang-selang radiator yang bocor atau radiator sendiri bocor gitu kan, sehingga tidak ada lagi proses pendinginan untuk si mesin itu, seperti itu Mbak. Oke. Nah, nge-gym ini kondisinya tiba-tiba mati gitu ya Mas? Biasanya ada tanda-tandanya sih. Kalau engine mau nge-gym itu tarikannya mulai berat gitu ya, AC mulai nggak dingin gitu ya, electrical mulai bermasalah gitu ya. Tahu-tahu dia nggak bergerak aja, berhenti. Itu juga salah Atau satu. boleh saya tambahkan Mbak. Jadi penyebab nge-gym itu sebenarnya selain sistem pelumasan, terus yang kedua tadi ada overheat, yang ketiga adalah namanya istilahnya water hammer. Jadi water hammer itu kalau udara itu kan bisa dimampatkan ya, bisa dikompresi gitu. Tapi kalau benda cair itu kan nggak bisa. Nah jadi dengan ada air yang masuk ke dalam ruang bakar itu bisa juga menyebabkan nge-gym engine-nya, mesinnya. Nah yang kita harus cari tahu adalah kenapa air itu bisa masuk ke ruang bakar kan gitu Mbak ya. Tiba-tiba masuk aja tanpa ada ini kan. Nggak ada permisi Gitu kan. Nah ternyata air itu bisa masuk banyak sih. Yang pertama dia menerjang banjir ya. Banjir itu dia sehingga airnya itu masuk ke dalam ruang bakar melalui saringan udara. Nah itu yang sering kejadian ketika hujan-hujan lebat tuh banyak mobil yang macet-macet. Nah itu biasanya water hammer gitu. Water hammer itu ya air masuk ke dalam ruang bakar sehingga menyebabkan pistonnya itu macet dan nge-gym gitu. Jadi itu. Nah, cara untuk mengantisipasi agar kendaraan kita nggak gym itu gimana Mas? Perawatan Mbak. Udah nggak ada cara lagi. Kita harus servis rutin 6 bulan sekali, ngecek kondisi kendaraan kita ke bengkel resmi gitu ya.
tadi untuk ngecek nih apakah ada kebocoran-kebocoran di sistem pendingin, apakah ada kebocoran-kebocoran di sistem bahan bakar dan lain sebagainya. Itu udah memang menurut saya sih harga mati ya, daripada nanti sampai mesin yang nge-gym biaya yang dikeluarkan bakal lebih besar. Tadi yang Pak Setiono cerita terkait dengan water hammer, kalau udah water hammer, air kita kompresi, pistonnya bengkok, crankshaftnya bisa pecah, stang pistonnya juga bengkok, banyak banget efeknya gitu ya. Itu udah kebayang Mbak, udah puluhan juta itu bakal melayang untuk kita bersihin sih, atau kita beresin si engine-nya itu ya. Kita bandingin kalau kita melakukan servis perawatan 6 bulan sekali gitu, dengan harga mungkin ratusan ribu atau 1 jutaan gitu ya, 6 bulan sekali kayaknya jauh lebih worth it ya gitu ya. Dan kita juga lebih jadi, kalau di Toyota tuh ada istilah peace of mind gitu ya, jadi kita bawa kendaraan tuh nggak ada worry, nggak ada kekhawatiran mobil kita bakal kenapa-kenapa karena kita rajin melakukan perawatan berkala seperti itu. Oke, nah tadi Mas Denny juga sempat berbicara tentang air radiator. Nah, saya pengen tahu nih Mas, air radiator itu sendiri gunanya buat apa sih Mas? Nah, air radiator itu fungsinya yang pertama itu dia untuk mentransformasi panas gitu ya. Jadi untuk mengambil panas, jadi bersirkulasi kan kalau air radiator itu. Jadi fungsinya air radiator itu nanti si airnya itu dipompa ke dalam ruang bakar, gampangnya gitu ya, ke engine. Jadi masing-masing engine itu ada water jacket gitu ya. Nah, dia mengambil panas dari situ dibawa ke bagian depan radiator. Kan ada kipasnya tuh. Nah, didinginin tuh airnya tuh. Nah, balik lagi dia. Jadi untuk mendinginkan mesin kalau fungsi radiator. Si airnya itu perantaranya, seperti itu. Oke, mungkin ke Mas Tio nih Mas, yang lebih ngerti juga tentang radiator-radiator ini Mas. Itu pakai air biasa atau ada cairan khususnya lagi Mas? Baik, seperti yang disampaikan Pak Denny tadi ya Mbak ya. Jadi air radiator itu tentunya untuk mendinginkan komponen-komponen mesin melalui water jacket tadi ya. Nah, untuk air radiator itu ada yang di kita itu yang dijual itu adalah yang LLC atau long life coolant ya. Nah, itu sebenarnya ada aditif di dalam LLC itu. Kenapa diberikan aditif adalah untuk mencegah korosi. Kalau kita menggunakan air biasa, mesin dan juga radiator itu kan ada juga bahan besinya ya. Nah, besi ini kan rentan terhadap korosi. Korosi ini ditimbulkan oleh air atau uap air lah gitu ya. Jadi kalau dengan menggunakan LLC atau long life coolant air radiatornya, itu akan menjaga, pertama radiatornya akan lebih awet. Tentunya dengan mencegah korosi tadi. Yang kedua juga di water jacket itu ada namanya plug atau semacam koin-koin penutup air, itu terbuat dari besi juga. Nah, itu juga kalau kita menggunakan air biasa akan malah menimbulkan korosi atau karat, airnya bocor. Efeknya kemana ya tadi? Overheat, macet bisa. Jadi kita selama ini menggunakan yang namanya LLC atau long life coolant, di mana di situ ada bahan aditif yang ditambahkan untuk mencegah korosi itu tadi. Gitu. Oke, jadi cuma bisa didapatkan di gerai perawatan. Ya, bagusnya sih beli di Agung Toyota sih Mbak, karena lebih terjamin suku cadangnya pasti asli. Oke, siap. Nah, dari air radiator kita mungkin beralih ke filter nih Mas. Filter udara itu seberapa penting sih Mas untuk kendaraan kita sendiri? Silakan Mas Denny. Ya, penting banget ya. Jadi filter udara itu dia memfilter udara yang akan masuk ke ruang bakar. Jadi kalau nggak ada filter, kayak kebayang ya kalau kita di jalan biasa gitu ya, di Batam gitu ya, banyak debu gitu atau kotoran tuh bakal masuk langsung ke ruang bakar yang menyebabkan gangguan pada sistem kerja bahan bakar seperti itu. Nah, kalau filter itu kan dia tadi difilter tuh debu-debu mikroskopik dan lain sebagainya itu ketahan di filter udara. Jadi udara yang masuk ke ruang bakar itu udah bersih lah seperti itu. Oke, seberapa sering nih Mas kita harus bersihin filter? Apakah bisa dilaksanakan secara mandiri juga di rumah? Mungkin untuk filter udara tentunya bisa secara mandiri ya, karena juga untuk membukanya itu mudah ya. Dengan model-model kendaraan tertentu tuh sangat mudah gitu. Tapi untuk perawatan berkala itu sudah kita pastikan menggunakan udara bertekanan untuk membersihkannya. Tapi kalaupun kita akan melakukan secara mandiri itu bisa. Apalagi kalau kita mempunyai ini ya, kompresor di rumah gitu ya, itu kan udara bertekanan juga, itu bisa akan lebih bersih. Tapi kalau tidak ada ya sebaiknya sih dilakukan di bengkel-bengkel gitu. Oke, nah filter ini kalau kita nggak bersihin dampaknya gimana tuh Mas nanti ke depannya? Silakan ya, tadi yang saya sampaikan ya, kalau filternya kotor, jadi filternya tuh penuh dengan kotoran gitu ya, otomatis suplai udara yang masuk akan ke ruang bakar itu akan berkurang gitu Mbak. Nah, jadi si engine ya atau si mesin ini tidak bekerja dengan optimal karena dia nggak mendapatkan udara sesuai dengan volume yang dia butuhkan karena terhalang sama filternya tadi.
Tadi yang Mas Teno bilang bisa dibersihin sendiri juga. Cuma kalau nggak mau repot, kita juga ada THS kan, bisa datang ke rumah, kita bersihin filter udara ya, atau datang ke bengkel aja, itu lebih oke sih. Gitu, karena kita jamin pasti ya kita bersihin gitu. Ya filter udara juga sebenarnya komponen sangat penting Mbak ya, karena syarat mesin bisa hidup itu sebenarnya ada 3. Syaratnya mesin bisa hidup ada 3. Ada udara bahan bakar, ada pengapian, dan juga ada kompresi. Nah di sini filter ini kan fungsinya adalah untuk menyaring udara gitu ya. Ketika udara yang masuk tidak maksimal, tentunya dari 3 komponen yang membuat mesin ini bisa hidup akan terganggu. Makanya ketika filter udaranya kotor, tentunya yang campuran udara bahan bakar tadi akan terganggu dan ya pastinya pembakarnya tidak sempurna. Tenaganya bisa kurang, atau bahkan kalau memang mampet itu bisa mogok mobilnya kalau mampet ya, karena tidak ada suplai udara yang masuk ke dalam mesinnya gitu. Oke, jadi kalau dari salah satu dari 3 itu tidak terpenuhi, berarti kendaraan nggak bisa hidup atau bekerja secara optimal. Oke. Makanya tips juga sih buat yang ngalamin mobilnya mogok gitu ya di jalan, paling gampang itu ngecek pertama bensinnya ada atau enggak, atau dia keluar atau enggak bensinnya dari fuel pump seperti itu ya. Bensinnya, suplai bensin aman atau tidak, suplai udara aman atau tidak, yang terakhir adalah suplai api atau pengapian itu ada atau tidak. Jadi kalau ada mogok di jalan tuh cek 3 itu dulu aja gitu. Cek api dari mana? Dari kondisi busi misalnya, atau dari kondisi koil. Kemudian cek bensin dari mana? Cek aja ketika di starter fuel pump ada ngalir nggak, ada suara bensin jalan nggak gitu ya. Kalau udara ya tinggal cek kondisi filter udara tersumbat atau tidak. Jadi kalau ada mogok mobil tiba-tiba berbet atau tiba-tiba kenapa ya coba cek 3 komponen itu. Oke. Nah sejauh ini nih Mas, untuk perawatan kendaraan atau mobil, mungkin dari tadi kita udah bicara mengenai elektrikal dan lain-lain. Nah mungkin ini secara teknis mungkin ya Mas, bawa kendaraan pasti kita konsentrasi sama pengereman gitu. Nah cara ngerawat rem nih Mas, gimana Mas? Silakan Mas Denny. Jadi untuk salah satu komponen paling penting di kendaraan selain mesinnya itu rem, Mbak. Kalau enggak gimana kita berhenti, gitu nggak bisa berhenti mobilnya. Nah itu juga menjadi salah satu safety item yang memang sangat harus diperhatikan. Untuk pengecekan rem itu ketika kita melakukan tune up, terutama di bengkel resmi gitu ya, pasti kita akan bersihkan pertama. Itu paling gampang, itu kita bersihin dulu, kemudian biasanya di pad kit atau di brake shoe-nya itu ada debu-debu atau kotoran-kotoran yang menempel. Nah itu biasanya kita bersihin gitu loh, pakai zat aditif, pakai cairan tambahan, atau kita pakai amplas aja gitu ya, kita semprot dengan udara bertekanan tinggi, itu udah bersih sih gitu. Oke. Saya tambahkan Pak, maaf ya. Jadi mobil-mobil sekarang itu kan menggunakan yang namanya sistem remnya ABS ya. Mungkin udah pernah dengar Mbak ya, ABS ya. Anti-lock brake system. Anti-lock brake system, bukan asal berhenti syukur ya. Gitu. Jadi kalau ABS ini banyak orang yang bertanya ke kita itu, Mas lampu ABS-nya itu nyala, ini remnya kira-kira belum nggak sih gitu ya. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi kami sampaikan di sini, sistem ABS adalah sistem untuk mencegah sistem rem itu mengunci secara tiba-tiba. Kalau mengunci itu pasti akan ngepot ya. Kalau kita naik sepeda motor, kita rem mengunci pasti akan ya ngepot lah istilahnya. Tapi kalau dengan adanya ABS itu tidak akan seperti itu. Dia akan tetap berada di jalurnya ketika direm. Nah, jadi ketika dia lampu ABS-nya nyala, itu kan pasti ada kekhawatiran nih di pengemudi nih. Ini jangan-jangan nanti remnya belum. Jadi saya pastikan kalau tidak ada kebocoran di sistem rem, hanya sistem elektrikalnya saja yang bermasalah, itu kami pastikan rem tidak akan blong. Hanya bekerja tidak remnya maksimal, tidak seperti menggunakan ABS tidak maksimal gitu aja. Jadi tetap bisa ngerem, cuman sistem ABS-nya yang nggak kerja gitu. Jadi tidak blong. Terus tadi Mbak, salah satu juga kita bisa ngecek rem sendiri ya, mandiri di rumah, itu salah satu minyak remnya. Jadi cek aja visual, buka kap mesin, itu kan nanti ada master rem tuh ya, ada tangkinya juga, reservoirnya, dilihat masih sesuai standar atau enggak tinggi si fluidanya. Kemudian dibuka, dipegang aja banyak gram besi atau kotoran atau tidak. Kalau sudah mulai banyak gram besi atau mulai banyak kotoran, itu lebih baik kita kuras, kita ganti semuanya. Gitu. Itu yang bisa dilakukan di rumah sih. Oke, tapi gimana tuh Mas kalau misalnya masih ada kecelakaan kendaraan yang
akibatnya dari remblong tuh Mas? Ya itu pasti dia nggak melakukan perawatan kendaraan sih, itu yang pasti ya. Karena kalau kebocoran itu kan nggak tiba-tiba ya. Kebocoran itu pasti kejadiannya itu butuh waktu gitu Mbak. Karena kalau bocor rem itu dia pasti kan ada tetesan dari awal, kemudian ada aliran dan lain sebagainya. Kalau itu dia deteksi dengan ada perawatan berkala, harusnya nggak bakal kejadian sampai remblong. Gitu. Atau rem nyangkut itu kenapa ya? Karena kotor tadi, nggak pernah dibersihkan juga, remnya nggak pernah dilakukan perawatan berkala. Gitu. Oke, nah tadi Mas Denny juga sempat ngobrolin masalah tune up gitu ya Mas. Nah kalau tune up itu apa aja sih Mas yang diperiksa tuh Mas? Nah ini nih teknisinya nih. Silakan Mas Tio. Silakan. Oke, kalau tune up itu tujuannya memang untuk mengembalikan performa mobil ke performa yang diinginkan atau minimal mendekati 100%. Yeah. Jadi yang diganti atau yang diperiksa di situ adalah, namanya tune up itu ada pemeriksaan dan ada penggantian. Yang diperiksa adalah tentunya sistem pengapian, di situ ada businya, ada koilnya. Yang kedua sistem bahan bakar, ada tekanan bahan bakarnya, ada saringan bahan bakarnya. Atau yang ketiga itu sistem engine-nya sendiri, yaitu di kompresinya. Jadi apa-apa saja yang dilakukan pemeriksaan atau penggantian di bagian ketika kita melakukan tune up, itu tentunya di sistem bahan bakar kita bersihkan saringan bensin. Kalau memang sudah tidak bisa dibersihkan, diganti. Di sistem pengapian kita melakukan pengecekan busi dan koil, dan ketika busi memang sudah tidak bisa digunakan, kita ganti. Tidak bisa di setel, harus kita ganti. Dan satu lagi, busi juga ada dua jenis ya, yang iridium dan yang biasa. Nah itu yang iridium memang tidak bisa dilakukan penyetelan, harus diganti ketika kilometernya sudah mencapai 100.000 km. Jadi tune up itu adalah meliputi pemeriksaan, penyetelan, dan juga penggantian Mbak. Jadi apa-apa yang kita cek memang perlu diganti, yang perlu di setel, kita setel. Seperti itu. Berarti secara keseluruhan gitu ya Mas? Secara keseluruhan. Oke, nah banyak sekali informasi yang saya dapatkan nih Mas, dan ilmu juga tentunya. Tapi kita harus sambung ke segmen berikutnya nih Mas. Oke. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami di program Auto Insight. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Auto Insight. Nah, saya akan lanjutkan perbincangan saya mungkin ke Mas Tio nih. Mas Tio tadi udah sempat berbicara mengenai tune up, ada penggantian dan sebagainya. Lalu kita mungkin kembali lagi ke rem nih Mas. Ngomong-ngomong mengenai rem, pasti pakai minyak rem gitu. Ya. Resiko kita ketika tidak mengganti minyak rem apa tuh Mas? Silakan Mas Tio. Baik,
tentunya di sistem rem itu memiliki beberapa komponen ya. Ada master remnya dan juga untuk mendukung kerja master rem adanya minyak rem gitu ya. Nah, minyak rem ini dia didesain khusus untuk mencegah atau mempunyai titik didih sendiri. Jadi dia tidak akan bisa kalau seperti air kan 100 derajat dia akan mendidih ya, titik didihnya 100 derajat gitu. Kalau minyak rem ini punya titik didih sendiri dan itu mencegah supaya lebih awet. Jadi ketika kita menggunakan minyak rem tentunya harus sesuai dengan standarnya. Kan ada DOT 1, DOT 2, DOT 3 gitu ya. Itu tergantung penggunaannya. Jadi perawatan yang harus dilakukan dengan di minyak rem ini adalah pastikan tidak ada kotoran. Nah, biasanya kan kalau kita menuangkan minyak rem itu ya di reservoir master remnya itu kan bersih ya kelihatannya ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba setelah pemakaian berselang atau 2 tahun atau setahun lah gitu ya, itu kok bisa hitam? Dari mana sih kotorannya kan gitu? Kan ditutup atasnya ya, tapi kok bisa jadi hitam? Nah, itu adalah efek dari panas. Nah, ketika panas dia akan merubah dari mungkin konsentrasi dari cairan itu sendiri, jadi menimbulkan kotoran. Nah, kotoran itulah yang harus segera kita bersihkan dengan cara ya tadi mengganti minyak remnya. Kalau tidak kita ganti tentunya akan merusak master remnya sendiri. Nah, kalau sudah rusak bocor itu tadi efeknya remnya bisa blong. Oke. Kotoran-kotoran yang di minyak rem itu harus diganti semua atau nggak bisa disaring gitu ya, Mas? Ya, nah, kotoran itu kan timbul dari minyak rem itu sendiri ya. Jadi kalau minyak remnya tidak diganti, tentunya ya akan terus seperti itu. Tidak bisa disaring atau kita saring digunakan lagi gitu ya, maksudnya mungkin Mbak ya. Itu tidak bisa. Sebaiknya sih diganti secara keseluruhan dengan cara ada di situ namanya bleeder plug untuk ngebleeding dari minyak remnya. Yaitu kita ganti secara total. Biasanya sih kalau mobil sekarang nggak habis sih 2 botol itu untuk menggantinya gitu supaya lebih awet. Nah, terus nih Mas, kalau saya lihat dari pengalaman saya pribadi, kalau di motor itu sendiri ada minyak rem yang warna-warni gitu Mas, ada warna merah, warna kuning. Nah, itu gimana tuh Mas? Aman nggak? Silakan Mas Denny. Oke, jadi yang pertama ketika kita membeli suku cadang itu pastikan suku cadangnya asli, itu satu dulu. Nah, tahu dari mana aslinya? Ya belinya di gerai-gerai yang memang menjamin keasliannya, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya nggak masalah mau warnanya apa Mbak, mau warna pink, kuning gitu kan, atau biru, merah, sekarang banyak gitu ya. Yang penting tadi sesuai standarisasi yang tadi Pak Setiono sebutkan, ada DOT 1, DOT 2, DOT 3 sesuai dengan spesifikasi kendaraannya, gitu sih. Kalau warna sih harusnya nggak ada masalah. Oke. Nah, ini nih Mas, kita sebagai customer atau pengguna kendaraan, perlu nggak sih Mas menggunakan suku cadang asli atau mungkin yang mau lebih hemat lagi bisa pakai suku cadang yang lain? Gimana Mas? Silakan Mas Denny. Itu sebenarnya kembali ke pilihan masing-masing itu Mbak ya. Kita beli suku cadang asli itu yang pertama, kalau di Toyota sendiri kita ada garansi 1 tahun untuk penggunaan suku cadang tersebut yang tidak habis pakai ya, tentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara kelihatannya itu lebih murah gitu ya kalau kita beli barang KW, kita sebut gitu lah ya, barang KW lebih murah, let's say selisihnya 200.000, tapi masa pakainya itu pasti lebih cepat daripada barang ori. Nah, ketika kita beli barang ori masa pakainya bisa sampai 1 tahun atau 2 tahun, tapi ketika kita beli barang KW yang harganya lebih murah 200.000 tapi masa pakainya cuma setengahnya atau 3/4-nya, nah kita kan harus beli lagi jadinya tuh. Nah, ujung-ujungnya lebih mahal gitu Mbak. Lebih baik pakai barang asli sih gitu. Oke. Nah, terus nih Mas, untuk pengguna mobil yang mungkin jarang menggunakan mobil, itu perawatannya gimana sih Mas supaya nggak cepat rusak? Ya, boleh silakan, Mas Tio? Ya, banyak juga yang apalagi akhir-akhir tahun ya, menjelang Lebaran atau Natal, apalagi tahun baru ya, banyak yang pulang kampung terus kendaraannya ditinggal gitu ya. Nah, itu biasanya sih banyak juga yang tanya ke kita, ini perlakuannya seperti apa sih di kendaraan saya ini Mas kalau saya tinggal lama gitu. Jadi saran kami sih sebagai dealer ya atau bengkel resmi gitu, pastikan dulu yang pertama posisi parkirnya. Pastikan di area parkir kendaraan itulah bersih. Yang pertama ya jauhkan dari yang mungkin tong sampah atau dekat tempat sampah lah, parit atau apa gitu. Karena menghindari binatang pengerat biasa itu, tikus. Tidak sedikit yang masuk ke bengkel kita itu adalah kabel-kabelnya digigit tikus ya, karena itu diparkir di area yang areanya tidak bersih gitu.
Yang pertama itu adalah area parkirnya harus bersih. Yang kedua, untuk menjaga kondisi di kendaraan sendiri, di mesinnya, itu pastikan untuk melepas negatif baterainya ya dilepas. Karena apa? Ketika negatif baterai tidak dilepas, itu ada yang nama istilah parasit current, Mbak. Parasit current itu adalah mobil tidak bekerja, tidak hidup, tapi dia akan mengeluarkan arus terus-menerus. Contohnya untuk apa? Untuk jam, untuk komputernya, untuk menjaga alarm ya, alarm mobilnya gitu ya. Nah itu. Yang kedua, yang ketiga itu yang pastikan menggunakan, kalaupun mau ditutup, kan biasanya pakai penutup ini ya, car cover itu. Cover gitu ya. Itu pastikan covernya tidak mengganggu dari nantinya bodi kendaraan, cat. Kan ada juga yang kita tutup pakai covernya kita buka, lengket dia covernya ke catnya kan. Jadi ketika kita ambil ininya jadi catnya yang rusak gitu. Jadi ada poinnya sih, ada mungkin 3 lah Mbak ya. Areanya parkirnya harus bersih, pastikan melepas negatif baterainya. Yang ketiga, kalaupun itu pakai covernya ya dengan kualitas yang baik lah. Oke, nah mungkin ada 2 tipe manusia nih Mas, yang pakai punya mobil tapi jarang dipakai, terus ada yang punya mobil dan sering dipakai, bahkan sering dicuci mobilnya nih Mas. Nah, gimana nih Mas cara, ada tips nggak mungkin untuk mencuci kendaraan supaya cat bodinya tetap aman? Silahkan Mas Denny. Ini kebetulan Mbak, sebelum saya megang bengkel GR, saya dulu megang bengkel body repair juga. Jadi perawatan yang tadi Mbak maksud itu terkait dengan cuci kendaraan gitu ya. Nah kalau cuci itu diusahakan kondisi bodinya dan kondisi mesinnya itu dingin. Jadi kalau bisa malam gitu ya, atau pagi, atau memang kendaraannya lagi dipakai gitu ya, kondisinya dingin semua, itu baru dicuci. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa juga hindari sinar matahari langsung saat mencuci kendaraan gitu. Yang ketiga, ketika kita hujan gitu ya, pulang kerja, hujan kan lagi musim hujan juga di Batam nih ya. Jadi kalau kita pulang sampai rumah, mobilnya kena hujan, ya usahakan disempatkan untuk dibilas dulu kendaraannya dengan air yang ada di rumah gitu loh. Kalau memang lagi malas nyuci atau lagi capek segala macam, ya siram-siram aja pakai air kita yang ada di rumah untuk ngilangin air hujan yang ada di mobil kita. Itu sih. Oke, nah ini nih Mas, unik. Saya ada pengalaman sendiri nih Mas pribadi. Abang saya, dia punya mobil lalu kena hujan dan dicuci lagi pakai air hujan. Gimana tuh Mas tanggapannya? Iya, seperti yang mungkin saya tahu, nanti mungkin kalau ada yang mau koreksi silakan ya. Jadi air hujan itu kadar asamnya lumayan tinggi. Jadi kalau kadar asam lumayan tinggi itu bisa berpotensi ngerusak cat seperti itu. Makanya tadi saya sarankan ketika kena air hujan, kita lagi malas nyuci gitu ya, kita malas nyabunin gitu ya, ya siram lagi aja tapi pakai air yang ada di rumah gitu. Pakai air bersih. Air bersih ya, lah gitu, jangan pakai air hujan lagi. Oke, siap. Nah, mungkin nih Mas, lanjut lagi, kita kan hari-hari menggunakan kendaraan mungkin. Apakah kita harus selalu memanaskan sebelum digunakan? Silakan Mas Tino. Ya, jadi benar, banyak juga yang menanyakan hal ini Mbak ya. Perlu nggak sih mobil itu dipanaskan gitu? Jadi kalau secara teknis ya, secara teknis dulu itu sebenarnya memanaskan mobil itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ya 100% penting enggak lah sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk memanaskan mobil itu untuk menjaga performa tentunya sistem kelistrikan sebenarnya, baterainya terutama. Jadi kalau baterai itu tidak lama ya, tidak dilakukan pengisian, itu takutnya kan soak ya istilahnya itu ya, tidak bisa nyimpan arus lagi. Jadi butuh dipanaskan itu adalah untuk melakukan pengisian atau charge di baterainya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis, kalaupun dia oli dalam mesin itu kan ada oil film namanya, itu kalaupun lama tidak digunakan itu tentunya masih ada lengket kok di dinding-dinding silinder, itu pasti masih ada. Jadi kalaupun mau dipanaskan ya silahkan, kalaupun tidak sebenarnya tidak masalah, itu tadi tetap harus dilepas min baterainya kalau tidak mau digunakan. Oke, nah mungkin ke Mas Denny lagi nih Mas, terakhir mungkin ada calon customer yang akan memiliki salah satu produk dari Agung Toyota, bisa hubungi kemana Mas? Ada sosmed kah atau bisa share alamat lengkapnya Mas ke pemirsa Batam TV? Silahkan Mas. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jika ingin melakukan servis kendaraan atau melakukan pembelian kendaraan baru atau trade-in, kita sekarang udah ada trade-in juga. Kalau mau bawa mobilnya terus trade-in, kita tukar tambah gitu lah ya istilahnya.
bisa ke Agung Toyota Batu Ampar. Alamatnya ada di Kampung Seraya ya, di Jalan Yosudarso, di Jalan Batu Ampar di sebelah kiri. Untuk sosial medianya bisa dicek di official Agung Toyota Batu Ampar. Siap. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas Denny dan Mas Tio untuk sharing-sharingnya mengenai perawatan kendaraan pada siang hari ini. Nah, semoga sukses selalu ya Mas ya. Amin. Thank you. Nah, demikian pemirsa Batam TV Auto Insight kali ini. Saya Kristi Septi pamit undur diri. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.